Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu, guru BP kalian. Baiklah, di sini kita akan Ibu akan memberikan layanan informasi tentang komunikasi efektif. Sebelumnya kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, bagaimana keadaan anak-anak Ibu saat ini? Sehat semua kan? Oke, dalam masa pandemik seperti ini, kita harus memiliki komunikasi yang efektif. Tidak langsung, tetapi melalui WA atau melalui telepon. Oke, baiklah. Nah, oke, sebelum kita memulainya, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, di sini tujuan dari komunikasi yang efektif itu adalah dapat mengetahui pentingnya komunikasi untuk menyampaikan pesan, ide, atau gagasan dalam bermasyarakat. Itu tujuannya. Berikutnya, apresiasi dari komunikasi efektif itu adalah manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain dalam kehidupannya. Komunikasi sangat penting untuk kelangsungan hidupnya karena komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan, ide gagasan dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antaranya. Untuk menyampaikan pesan atau ide tersebut sebaiknya, maka kita tidak bisa lagi memandang remeh masalah komunikasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Karena seberapa brilian pun ide atau gagasan yang kita miliki, tetapi tetap saja ia tidak akan bermakna apabila si pemilik ide tidak dapat menyampaikan dengan baik kepada objek yang ditujunya atau kepada seseorang yang mendengar. Ini Ibu menjelaskan tentang pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator atau dari seseorang kepada komunikan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, kegiatan komunikasi dipahami sebagai kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan atau ide dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pandangan atas ide yang dipertukarkan. Berikutnya, elemen-elemen atau unsur yang terdapat dalam komunikasi. Ada 5. Yang pertama, komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan, ide atau informasi yang disampaikan. Yang ketiga, media sarana komunikasi. Sedangkan komunikan adalah pihak yang menerima pesan. Yang kelima, umpan balik, respon dari komunikan terhadap pesan yang diterimanya. Fungsi dari komunikasi ini ada 5, membangun konsep diri, eksistensi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan. Oke. Di sini, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi ada 4. Yang pertama, kontak mata. Si audiens dengan si pendengar harus saling menyatukan kontak matanya agar si pembicara mengetahui bahwasanya si pendengar mendengarkan dia yang berbicara. Sedangkan kalau kita mengalihkan pandangan kita ke sesuatu hal atau sibuk dengan hal tertentu seperti main handphone, itu berarti kita mengasih nampak bahwasanya kita tidak tertarik dengan apa yang dibahasakannya. Sedangkan ekspresi wajah, kita harus menentukan kalau memang kita membicarakan sesuatu hal yang serius dengan sesuatu wajah yang serius juga, tetapi dengan hal yang bercandaan ya dengan wajah yang bercanda seperti itu. Dengan postur tubuh ya sesuaikan dengan hal yang kita bicarakan. Cara berbusana juga seperti itu, harus disesuaikan dengan apa yang kita bicarakan. Oke, di sini kesalahan dalam hambatan dalam berkomunikasi itu ada 2 pihak, yaitu pihak pengirim pesan dan pihak penerima pesan. Yang pertama, dari pihak pengirim pesan yang tersebut berbicara, kesalahannya adalah 1, berbicara terlalu cepat.
Yang kedua, dalam satu pesan terdapat banyak gagasan yang kadang-kadang tidak berhubungan sama sekali. Oke, yang ketiga, pernyataan yang terlalu pendek sehingga sulit dipahami. Yang keempat, pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan sudut pandang si penerima pesan. Sedangkan yang kelima, kemampuan berbahasa yang kurang baik. Oke, dari pihak penerima ada 5 juga. Yang pertama, tidak memperhatikan pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Yang kedua, sudah merumuskan jawaban sebelum mendengar semua pesan yang hendak disampaikan oleh pengirim pesan. Yang ketiga, terlalu memperhatikan detail-detail seperti kata intonasi dan sebagainya, bukan mendengarkan pesan secara keseluruhan. Yang keempat, memberikan nilai benar atau salah sebelum memahami sepenuhnya pesan yang disampaikan. Yang kelima, bukan pendengar yang baik. Di sini, tips membangun komunikasi yang efektif itu ada 5 juga. Gunakan kalimat seefektif mungkin. Yang kedua, jangan mengungkapkan pengulangan ide pokok bahasan. Yang ketiga, jangan berbicara terlalu lambat. Yang keempat, hindari gumaman yang terlalu sering. Yang terakhir, hindari humor yang tidak perlu. Oke. Menjadi pembicara yang baik itu ada beberapa, berhenti dan berpikir sebelum kamu mulai berbicara. Itu yang pertama. Yang kedua, katakan apa yang kamu maksudkan dan yakinkan apa yang kamu katakan. Hati-hati terhadap bahasa yang kamu pakai. Yang keempat, menggunakan pesan aku untuk menyampaikan keinginan dan kebutuhan atau perasaanmu. Yang kelima, kalau kamu merasa maksudmu tidak tertangkap dengan baik, cobalah untuk mengulang apa yang kamu maksud dengan kata-kata sederhana dan suara yang lebih pelan. Keenam, periksa nada bicaramu. Berikutnya, cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Yang terakhir, buatlah daftar perasaan. Cara menjadi pendengar yang aktif itu, yang pertama, lakukan dan pertahankan kontak mata. Tunjukkan bahwa kamu menaruh perhatian dengan sesekali menganggukkan kepala, menggumam, atau melontarkan komentar-komentar pendek. Yang ketiga, tanyakan kejelasan kalau orang lain menyatakan sesuatu yang tidak kamu mengerti. Berikutnya, sesekali ulangi perkataan orang lain. Berikutnya lagi ya. Sesekali ungkapkan komentar pendek tentang perasaan orang lain. Oke, pekerjaan apa saja yang memerlukan kemampuan berkomunikasi lisan? Pertama, bidang pendidikan seperti guru, dosen, mentor, tutor, instruktur, dan widya iswara. Sedangkan di bidang hukum, pengacara, hakim, dan jaksa. Di bidang seni, pembaca puisi, dan penyanyi. Pemain drama juga. Oke. Nah, di sini alat kita untuk berkomunikasi lisan itu radio, televisi, handphone, atau telepon. Oke, demikianlah topik kita tentang berkomunikasi hari ini. Ibu berharap tugasnya ini materi yang Ibu jelaskan sekarang ini diringkas, terus nanti dikirim ke WA atau ke Classroom. Ibu tunggu. Kalau ke WA itu dikirim pribadi aja, kirim ke WA Ibu pribadi. Kurangnya kalau tidak mengerti, WA-kan Ibu biar kita diskusi bersama atau di Classroom pun boleh. Oke anak-anak Ibu ya, tetap di rumah, jangan keluar rumah, sering-sering cuci tangan dan memakai masker. Tetap jaga kesehatannya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.